Perkenalkan, nama saya Alvito Priyono, NIM 106 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait dengan pertemuan minggu lalu. Yang pertama itu, jelaskan proses pembentukan bumi dan patahan. Berdasarkan pada buku geografi paket C, bumi adalah tempat kita hidup. Para ahli astronomi dan geologi menyatakan bahwa bumi telah terbentuk sekitar 4.500 juta tahun yang lalu. Terbentuknya bumi didasari atas penilaian paleontologi dan stratigrafi. Saat terbentuk, bumi masih berupa bola pijar yang sangat panas dengan suhu permukaan mencapai 4.000 derajat Celcius. Sebab perputaran serta adanya gas yang menyelubungi bumi, suhu panas tersebut menyebabkan terjadinya penguapan. Secara berangsur-angsur, bagian permukaan bumi mulai mendingin. Proses pendinginannya akhirnya membuat bagian luar bumi membeku dan membentuk lapisan kerak bumi atau litosfer. Namun, bagian dalam bumi hingga saat ini masih dalam keadaan panas serta berpijar. Selain membentuk kerak bumi, pendinginan massa bumi juga mengakibatkan penguapan yang sangat besar di angkasa. Proses ini terjadi dalam waktu jutaan tahun hingga terjadi akumulasi uap serta gas dalam jumlah yang besar. Pada saat itulah mulai terbentuk atmosfer bumi. Uap air yang terkumpul di atmosfer dalam waktu jutaan tahun akhirnya dijatuhkan sebagai hujan untuk pertama kalinya di bumi dengan intensitas yang sangat tinggi dan waktu yang sangat lama. Air hujan tersebut akhirnya mengisi cekungan di bumi dan membentuk perairan laut dan samudra. Saat awal hujan turun yang lebat serta menutup seluruh permukaan bumi, bagian luar planet menjadi relatif dingin. Namun, setelah penyerapan serta penguapan, suhu bumi meningkat hingga mencapai suhu bumi saat ini. Meningkatnya suhu bumi disebabkan oleh akresi, kompresi, serta disintegrasi. Bentuk permukaan bumi yang tidak rata dipengaruhi oleh tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi, seperti vulkanisme, tektonisme, serta gempa bumi. Bentuk bumi tidak rata ini akhirnya menyebabkan adanya daerah yang tinggi dan rendah, hingga akhirnya menyebabkan terakumulasinya air ke daerah-daerah yang rendah dan menyebabkan tempat yang tinggi menjadi daratan, serta daerah yang rendah menjadi samudra. Lapisan luar bumi terus bergerak, menyebabkan dataran serta samudra juga ikut bergerak, dan akhirnya membentuk suatu relief keseimbangan. Menurut ilmu geologi, sesar atau patahan adalah fraktur planar atau diskontinuitas pada suatu volume bentuan, di mana telah terjadi perpindahan signifikan sebagai hasil dari gerakan massa batuan. Patahan atau sesar yang besar dalam lempeng bumi dihasilkan dari proses tektonik lempeng. Karena patahan merupakan yang terbesar atau jika dibandingkan dengan lipatan atau kekar, maka akan membentuk atau mempengaruhi batas-batas antar lempeng. Contohnya zona subduksi dan patahan transform. Pelepasan energi yang terjadi akan menghasilkan gerakan yang cepat dan aktif. Inilah penyebab utama terjadinya gempa bumi. Karena gesekan dan kekakuan batuan tidak bisa meluncur atau saling melewati satu sama lain dengan mudah. Kadang-kadang ketika semua gerakan berhenti, tetap akan terjadi penumpukan atau stres di bebatuan, dan saat mencapai tingkat yang melebihi ambang ketegangan akumulasi, energi potensial akan diekspresikan oleh pelepasan tegangan. Pelepasan tegangan difokuskan ke sepanjang bidang di mana gerakan relatif tersebut ditampung. Tegangan terjadi secara akumulatif atau instan, tergantung pada kekuatan batuan. Kerak bawah
dan mantel yang diductile mengakumulasi deformasi secara bertahap melalui gaya geser, sedang kerak atas atau brittle bereaksi dengan struktur menghasilkan lepasan tegangan yang menyebabkan gerakan sepanjang patahan. Sebuah patahan dalam batuan ductile juga dapat dilepas seketika apabila laju rekaman terlalu besar. Energi yang dilepaskan oleh lepasan tegangan inilah yang bisa menyebabkan gempa bumi. Gempa bumi merupakan fenomena umum di sepanjang batas patahan transform. Terus pertanyaan yang kedua yaitu, sebutkan jenis peta geologi dan jelaskan kegunaannya pada bidang konstruksi. Jenis-jenis peta geologi. Peta geologi identik dengan peta topografi. Namun peta geologi memiliki beberapa simbol yang lebih banyak jumlahnya. Peta geologi terbagi menjadi beberapa macam, antara lain peta geologi permukaan, terus peta geologi sangkapan, yang ketiga ada peta ikhtisar geologis, yang keempat ada peta struktur, dan yang kelima ada peta isopek. Keenam ada peta fotogeologi, yang ketujuh peta hidrogeologi, yang ketiga jelaskan proses terbentuknya batuan dan jenis batuan dan mineral yang terkandung. Pelepukan adalah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik, kimia, ataupun biologi. Proses pelepukan batuan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, di mana setiap proses pelepukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang telah mengalami pelepukan akan berubah menjadi tanah. Berikut ada 3 jenis proses pelepukan secara umum, yaitu pelepukan fisik. Adalah hancur dan lepasnya material batuan tanpa perubahan struktur kimiawi dari batuan tersebut. Pelepukan kimia ini merupakan proses penghancuran atau penghancuran bongkahan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelepukan ini yaitu perbedaan temperatur. Temperatur di sini berpengaruh terhadap pelepukan fisik, di mana batuan akan mengalami proses pemuaian apabila temperatur panas dan akan mengalami pengecilan volume apabila temperatur dingin. Apabila hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, maka lambat laun batuan tersebut akan terpecah dan pecah menjadi batuan-batuan kecil. Yang kedua yaitu pelepukan kimiawi. Dalam proses pelepukan massa batuan, di mana perubahan susunan kimiawi batuan lapuk ikut mengalami pelepukan. Proses pelepukan kimia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu hidrasi, yaitu proses pelepukan batuan yang terjadi di permukaan batuan saja. Terus yang kedua ada hidrolisa, adalah proses penguraian air atas unsur-unsurnya yang berubah menjadi ion positif dan negatif. Yang ketiga yaitu oksidasi. Oksidasi adalah proses pengangkaran besi, perkaratan besi. Batuan yang mengalami proses oksidasi pada umumnya memiliki warna kecoklatan. Hal ini disebabkan karena kandungan besi dalam batuan akan mengalami perkaratan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama. Akan tetapi batuan akan tetap mengalami pelepukan. Tidak hanya itu saja, pelepukan secara kimiawi juga disebabkan oleh hujan asam, di mana hujan asam didapatkan dari kondensasi metana, sulfur, dan klorida yang terbawa oleh hujan yang bersifat korosif. Yang ketiga yaitu pelepukan biologi. Pelepukan biologi adalah pelepukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup. Pelepukan ini terjadi secara terus-menerus setelah tanah terbentuk, di mana pelepukan biologi ini merupakan pelepukan penyempurna dari sifat-sifat tanah yang terbentuk.
jenis tanah. Setelah mengetahui proses terbentuknya tanah, berikut adalah beberapa jenis-jenis tanah yang tersebar di wilayah Indonesia. Yang pertama itu tanah aluvial. Tanah aluvial sering disebut sebagai tanah endapan, adalah tanah yang terbentuk dari dasar material yang halus merupakan hasil dari endapan aliran sungai. Yang kedua yaitu tanah andosol. Tanah andosol sering disebut sebagai tanah vulkanis, yang artinya adalah tanah yang berasal dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Yang ketiga yaitu tanah kapur. Tanah kapur sering juga disebut sebagai tanah Mediteran, yaitu tanah yang terbentuk dari batu kapur yang telah mengalami pelapukan. Yang keempat yaitu tanah regosol. Tanah regosol adalah jenis tanah yang memiliki fisik yang kasar dan berasal dari material gunung berapi. Yang kelima yaitu tanah gambut. Tanah gambut atau argonosol adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Tanah yang keenam ada tanah litosol. Tanah litosol atau asonal adalah tanah yang berasal dari batuan keras yang telah mengalami proses pelapukan secara sempurna. Yang ketujuh adalah tanah latosol. Tanah latosol adalah tanah yang memiliki zat besi dan aluminium, di mana tanah ini sangat tua sehingga tingkat kesuburannya menjadi rendah. Yang terakhir yaitu tanah grumosol. Tanah grumosol atau margalit adalah jenis tanah yang terbentuk dari material halus yang berlempung. Sekian dari hasil jawaban saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.